Di tepi pantai yang sunyi dan terpencil, terdapat sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan belantara. Desa itu dikenal sebagai Desa Karamu, namun penduduk setempat lebih suka menyebutnya sebagai Desa Terkutuk. Legenda mengatakan bahwa desa itu telah dihantui oleh roh jahat selama berabad-abad, dan terkait dengan itu, sebuah malapetaka menghantam desa itu berturut-turut. Di tengah desa terdapat sebuah wisma tua yang ditinggalkan oleh penduduk setempat. Beberapa tahun yang lalu, seorang keluarga yang tinggal di sono tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Keheningan dan kegelapan menyelimuti wisma itu, dan penduduk desa tidak berani mendekatinya. Suatu hari, seorang gadis bernama Maya datang ke Desa Karamu untuk melakukan penelitian tentang sejarah dan legenda desa itu. Dia tertarik dengan cerita-cerita seram yang mengelilingi tempat itu. Ketika dia mendengar tentang wisma berhantu, Maya merasa terpanggil untuk mengungkap misteri di baliknya. Maya berani masuk ke dalam wisma tua itu. Saat ia melangkahkan kakinya ke dalam ruang tamu yang lembab, suasana seketika berubah. Langkah-langkahnya terdengar bergema di lorong yang gelap, dan ruangan-ruangan kosong dihuni oleh bayang-bayang yang menakutkan. Dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari lantai atas. Dengan hati berdebar, Maya naik ke tingkat atas, mengabaikan suara-suara aneh yang menghantui pikirannya. Tiba-tiba, pintu kamar salah satu anggota keluarga yang menghilang terbuka dengan sendirinya. Maya masuk dan terperangkap di dalamnya. Pintu itu menutup dengan keras di belakangnya, mengunci dia di dalam kamar yang gelap dan penuh dengan keheningan yang mencekam. Maya mencoba membuka pintu dengan segala cara, tetapi sia-sia. Dia terjebak. Maya merasa kegelisahan memenuhi pikirannya saat dia merasakan adanya kehadiran tak kasat mata di dalam kamar tersebut. Tanpa diketahui dari mana asalnya, air mulai mengalir keluar dari kamar mandi yang terletak di sudut ruangan. Air itu semakin lama semakin banyak, mengisi kamar dengan cepat. Maya merasakan betapa dinginnya air tersebut saat menyentuh kakinya. Keadaan menjadi semakin menakutkan ketika air itu tiba-tiba berubah menjadi tangan-tangan tak berwujud yang berusaha meraihnya. Maya berjuang untuk tetap berdiri di tengah air yang semakin naik, mencoba menjauh dari jangkauan tangan-tangan jahat itu. Dia berteriak minta tolong, namun suaranya terdengar teredam oleh air yang semakin meluap. Tanpa pilihan lain, Maya meraih keberanian dalam dirinya dan berusaha melawan kekuatan gaib yang mengancamnya. Dia mengingat cerita-cerita tentang roh-roh jahat yang menghantui desa ini. Maya mengambil salib yang dipegangnya dan mengucapkan mantra yang pernah dia pelajari dari sumber-sumber kuno. Pelemparan air berhenti dan tangan-tangan jahat itu perlahan menghilang. Maya terengah-engah di tengah kamar yang kosong. Kini tergenang air yang diam dia sadar bahwa dia berhasil mengusir kekuatan jahat itu, setidaknya untuk sementara waktu. Maya akhirnya berhasil keluar dari kamar yang terkutuk itu setelah beberapa waktu terjebak. Dia melaporkan pengalamannya kepada penduduk desa dan mereka terkejut mendengarnya. Mereka memutuskan untuk mengadakan upacara bersama untuk membersihkan wisma tersebut dan mengusir roh-roh jahat yang menghantui desa. Setelah upacara selesai, suasana di Desa Karamu berangsur pulih. Penduduk desa merasa terbebas dari kutukan yang selama ini menyelimuti mereka. Maya, dengan perasaan lega, meninggalkan desa itu dengan hati yang penuh pengalaman dan pengertian akan kekuatan gaib yang tak terduga. Namun,
Legenda Desa Karamu dan Wisma Berhantu tetap melekat dalam ingatannya. Moyo menyadari bahwa ada banyak misteri di dunia ini yang belum terungkap, dan dia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus menjelajahi kisah-kisah seram lainnya dalam perjalanannya.